bisa saya jangkau, dan itu alhamdulillah. Suaranya kalau Mas? Apa hubungan suara? Hah? Oh, mana? Halo, terdengar suara saya, Pak Ibu? Terdengar. Marzuki. Siap, Yai. Mohon izin untuk mengingatkan untuk mengisi daftar hadir dulu ya. Ada di chat maupun di grup pelatihan. Oke, sini sudah. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak, chat belum ada ini, Mbak. Ada, jangan buka itu ada di scroll. Cuma kayaknya sulit dibuka di chat itu. Saya pindah di grup pelatihan. Di grup pelatihan sudah ada, mohon dimulai mengisi. Mohon maaf Bapak Marzuki. Iya, monggo. Ya, apabila sudah daftar hadir sudah untuk melihatnya biar tahu sudah daftar hadir sudah diisi gimana Pak? Nanti admin yang menyampaikan direkap di apa? Nanti akan disampaikan oleh admin nanti di perjalanan nanti. Oh iya, terima kasih Bapak. Sami-sami. Halo, salam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecil suara saya ya. Waalaikumsalam. Suaranya kecil, Pak. Kecil ya. Kecil sekali suaranya, Bapak. Ya itu kok kecil sekali ya. Nggak pakai headset mungkin. Coba pakai headset. Sudah agak besar. Sudah ya. Sudah Loh, pakai kecil headset, lagi, Pak. Bapak. Halo, assalamualaikum. Sudah? Waalaikumsalam. Gimana? Masih kecil, Bapak, suaranya. Jadi besar. Headsetnya mungkin bermasalah. Headset. Sudah. Headsetnya didekatkan. Nah, mic-nya itu. Mikrofonnya didekatkan. Gimana? Yai. Ibu. Masih kecil ya? Sekarang. Masih kecil, Bapak. Masih kecil, Bapak, suaranya. Kecil ya?
Kok tidak dengar ya? Tidak ada suara sama sekali ya. Bukan tidak ada yang bicara, Bang Bu. Halo. Ya Bu, hanya Tidak ada. diam. Ini sudah ada, Bu. Nah, itu sudah ada katanya itu. Itu sudah ada katanya Iya. Ini Pak gimana? bosnya itu. Iya. Sudah agak ya. Lah, Lumayan. tak Iya, pikir itu lumayan ada kecil, Pak, gambar gitu. kan ada musiknya Lumayan. atau gimana. Waduh. Iya, Bermasalah kecil Pak. sekali suaranya Pak Marzuki. Wih, Pak Marzuki apa Misbahul Munir nih Bu yang kecil suaranya? Mana Ini. Pak Marzuki tidak ada suaranya. Oh, Pak Marzuki di mute. Iya. Tidak ada suaranya, Pak Marzuki di mute. Memang mic-nya Ya udah. dimatikan. Nah, itu baru Udah? bersuara. Oh ya, Halo. Pak Gatot sudah masuk ini. Ya. Suaranya Pak Gatot mana? Sebentar, Pak. Pakai. Ini saya ngaturkan sana sendiri. Ibu Setiori ini. Gimana kabarnya Bu? Mute ya. Halo, assalamualaikum, Abah Marzuki. Nah, sudah terang nih. Oke. Terima kasih. Bu Endang ini Kusuman yang tias ini. Salahnya siapa? Assalamualaikum. Saya Pak. Salam. Misbahul Munir suaranya Pak masih kecil. Pak. Kecil banget Pak. Suara gimana Pak? Suara saya bagaimana? Bu siapa nih? Halo. Saya Bu Tasih dari Jember. Dari Jember. Sebentar. Kecil Bu, sekecil. Pencetnya mungkin deh. Bentar Pak. Ya, diturunkan, dekatkan dengan nano suara. Cross check Pak. Nah, saya apa bisa masuk? Iya, dengar Bu Dewi. Iya. Ya, jelas ya, jelas. Suara saya bisa masuk? Bisa. Bisa, jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Yo, nggih. Kiai Dokter. Pak Tony nih, suaranya nggak dengar ya Pak Tony. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aman Nembe, terkendali ya. nggih nembe Kak. Ngapunten. Monggo. Assalamualaikum. Sampang. Salam, gampang, aman ya. Nggih. Nggih. Gampang Pas banjir panggil. ya. Ya, Nggih, aman. Assalamualaikum, Jember. oh Jember mana nih? Jember Jember Sukowono, Pak Amrul. Wono. Ini Pak Amrul masih Oppo F7 ini diganti Direne Pak ya. Oke. Direne yang klik bawah itu ada. Nggih. Nggih, matur suwun Pak Amrul. Nggih. Assalamualaikum. Salam. Terus siapa? Masuk Pak. Pasuruan Pak. Kota. Pak Suran. Halo, Jember Pak. Sinten Bu? Halo. Bu Anis Pak. Banis. Oh nggih. Suaranya udah jelas suaranya. Jelas Pak. Oke. Assalamualaikum. Halo. Sinten suara sinten? Woso Pak Hairul. Salam. Jember Pak. Sudah terdengar Pak? Oh nggih, sudah dengar. Jadi Jember kedengaran Bu. Ya. Muhammad Khalili, suaranya gimana Pak Khalili? Assalamualaikum Pak. Suaranya kok aneh, ada ekonya ini.
Eko, ada musiknya dah. Eko itu berarti sound Lagunya saya. Oh ya, yang ada ekonya dibetulkan Pak ya. Jangan pakai dua speaker itu. Kayaknya Bapak. itu di depan TV. Nah, Depan TV ya bisa Tapi masuk. bukan Halo, mati semua. Cek masuk. Sudah, Pak. Masih ya. Assalamualaikum. Salam, Assalamualaikum. Ya Pak. Oke, terang. Pak Khalili tadi gimana Pak Khalili suaranya? ya Pak. Ya Pak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Pak Sitiono. Halo, siap. Jelas. Assalamualaikum. Iya. Wabarakatuh. Pak Dokter Salan, gimana kabar? alhamdulillah Pak. Siap. Nggih. Ngisi absen tak? Sampun. Oh nggih, nggih. Bapak Ibu saya ingatkan ya. Ini masih kurang 9 menit. Absennya tolong diisi dulu. Sudah, Bapak. Sudah. Oh nggih. Assalamualaikum Pak Marzuki. Waalaikumsalam. Mas Hairul Bondowoso. Oke, suaranya lumayan jelas. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Assalamualaikum Pak Marzuki. Salam, dari mana nih? Dari Sidoarjo. Sudarjo. Dari harumnya bunga dan segala buah yang tahan lama, aku ciptakan tanjok hijab. Tuh ada suara apa ini? TV ya ini ya? Apa radio? TV-nya. Ada TV itu, Wak. Kalau bisa di luar TV. Bantu aja ya. Dimaksudkan. TV-nya TV-nya tolong dimatikan atau pindah dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Bu Lulu. Seban, Pak. Sekolah Ramah Anak SRA Dari Bu Lulu. adalah sekolah yang menjaga anak-anak kita selama berada di sekolah agar terhindar dari segala hal yang membahayakan anak-anak. Ciri utama dari sekolah Ramah Anak adalah memiliki papan nama SRA. Ada 3 pihak pendukung dalam keberhasilan SRA, yaitu sekolah, orang tua, dan anak. Orang tua menjadi salah satu pihak penentu dalam keberhasilan SRA. Partisipasi orang tua dalam SRA dilakukan dengan 1. Bekerja sama dengan sekolah dalam merumuskan kembali tata tertib sekolah tanpa kekerasan dan merendahkan martabat anak. Kedua, berbagi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan warga sekolah dan orang tua lainnya. Ketiga, orang tua menjadi anggota tim sekolah ramah anak yang ditetapkan melalui SK Tim SRA. Keempat, mendukung dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan sekolah yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Ayo orang tua Indonesia, pilihlah sekolah ramah anak menjadi tempat pendidikan anak-anak kita untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
Ini susah sih. yang paling materi pendidikan tentu dikirim ya Bekti. Halo, assalamualaikum Bu Bekti. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Ibu. Ini Bu Bekti, barusan Bu Rit titip salam ke Bu Bekti. Iya, salam Sidoarjo. Waalaikumsalam. Ya, Bu Ri DP 3A Sidoarjo. Iya. 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 Sehat ya Bu ya beliaunya? Alhamdulillah sehat Bu. Barusan japri Bu. Oh ya. Kita fotokopi sertifikat kami Bu. Oh gitu ya. Untuk laporan katanya. Oh iya Bu. Siap. Bapak Ibu yang baru masuk jangan lupa di-subscribe, jangan lupa Belajar nyanyi, Mars iki. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Marzuki yang terhormat, kira-kira sebentar lagi kita mulai acara ini. Kita posisi sekarang peserta ada 72
orang. Sambil menunggu yang lain, saya mute dulu sambil mendengarkan atau saya tampilkan video-video tentang sekolah anak. Kurang lebih sekitar 5 menit lagi acara kita mulai. Ansar, mohon bantuannya bisa diputar lagi yang Mars ID-nya ya. Kan apa jenenge iki mriki. Gampang iki maafin ya. Mute saja semua dulu Pak Ansar. Supaya aja dulu. Ini kelihatannya Mute semua. Ada sertifikasi. Indonesia mengemban visi mencerdaskan bangsa. Dia kantor nenek kene. Malahan kami tidak saya kelas itu gambar kelas terus Tidur di bawah tapi curah di situ. Ini wong-wong kok padang-padang nang jaba wong ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Marzuki, Ketua Ikatan Guru Indonesia Jawa Timur, Ibu Bekti, dan Bapak Ibu semuanya. Kita mulai acara kegiatan hari ini. Sebelumnya kita bersyukur atas karunia Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat berkah dari Allah SWT dan dilancarkan sampai akhir acara. Amin. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Marzuki memberikan sambutannya dulu sebelum kita memasuki materi yang akan dibawakan oleh Bu Bekti Prastiani. Untuk waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Pak Marzuki bisa di unmute Pak Marzuki di situ.
Pak Marzuki dari situ Pak, di unmute Pak. Dari situ bisa Pak, di unmute Pak. Pak Marzuki. Halo, Pak Marzuki. Pak Marzuki. Pak Marzuki. Belum. Oh, ini suara Ibu. dari sananya dari hostnya. Masuk. Sebelumnya saya sapa dulu Bu Elvi. Hari ini Pak Marzuki silahkan. Ya, terima kasih waktu diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Bagus Dibyo Sumantri, Bu Bekti Bastiani, dan Bapak Ibu semuanya berbahagia. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di workshop moda daring pada hari kedua ini. Bapak Ibu sekalian, pada workshop hari kedua ini akan dipandu oleh Bu Bekti, Pak Bagus, sudah nanti kita bisa mengikuti dengan seksama. Mari kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita akan menyimak dengan serius apa yang disampaikan oleh narasumber, kemudian nanti kita mendiskusikan. Mungkin ada beberapa hal yang belum dapat kita pahami, mumpung bersama narasumber kita akan konfirmasi, klarifikasi, dan kita kembangkan pertanyaan itu. Bapak Ibu yang saya banggakan, selaku calon Pasda Sekolah Ramah Anak Jawa Timur, pelatihan kali ini memang berbeda dengan biasanya karena situasi lockdown. Kita bergeser dari tatap muka yang rencananya akan kami selenggarakan 3 hari di LPMP bersama semua fasilitas yang ada di LPMP Jawa Timur. Namun karena situasi yang berubah, maka kita moda daring menjadi pilihan. Tidak mengurangi kualitas dari pelatihan, yang jelas Bapak Ibu dengan kesungguhan yang luar biasa. Kita nampak dari kemarin Bapak Ibu sangat antusias mengikuti dengan seksama sehingga bisa mencermati dari materi per materi. Bahkan kemarin dari pertanyaan singkat langsung bisa menjawab terkait dengan kuis kemarin. Itu pertanda Bapak Ibu adalah fokus gitu ya. Mudah-mudahan nanti di hari kedua ini semakin banyak yang bisa menjawab sehingga Bapak Ibu betul konsen dan memahami apa yang disampaikan. Nanti Bapak Ibu karena ini pertemuan yang kedua, diharapkan Bapak Ibu sudah bisa mengambil sari padinya. Kalau kemarin fokusnya pada konvensi hak anak, ditambah sedikit sekolah ramah anak. Nah hari ini secara keseluruhan materi sekolah ramah anak akan disampaikan oleh beliau berdua. Mungkin nanti ada penugasan sehingga nanti pada pertemuan ketiga itu Bapak Ibu sudah merampungkan tugas yang diinginkan. Barangkali itu terima kasih yang disampaikan pada Bu Bekti dan Pak Bagus yang senantiasa bersama kami calon fasilitator daerah Jawa Timur yang sangat semangat. Mudah-mudahan pencapaian Kabupaten Kota Layak Anak segera terwujud.
kita tidak diminta oleh pemerintah, tapi dengan gerakan sendiri akan mencapai kabupaten kota layanan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marzuki. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, serta pelatihan hari ini. Untuk hari ini ada 3 sesi paparan. Bu Bekti membawakan disiplin positif dan pola asuh ramah otak, sementara nanti kami juga akan membawakan tentang dukungan psikologi awal. Waktu tiap paparan akan diberikan sekitar 1 jam. Jadi pada saat paparan Bu Bekti akan memberikan sekitar 20 menit sampai 25 menit. Selebihnya nanti Bapak Ibu kurang lebih setengah jam lagi untuk tanya jawab. Mohon perkenaan Bapak Ibu, pertanyaannya cukup 1 saja supaya bisa terhandle semua teman-teman yang mau bertanya, dan mohon untuk pertanyaannya singkat. Mungkin itu dari kami, tetap diberlakukan untuk bertanya di grup chat. Mungkin itu dari kami. Untuk Bu Bekti, silahkan untuk paparannya. Terima kasih. Kami serahkan kepada Ibu Bekti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Elvi, selamat siang Pak Marzuki dan semuanya Bapak Ibu peserta kegiatan hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat dan tidak lupa bahagia. Baik Bapak Ibu semuanya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bagus, bahwa hari ini adalah kelanjutan dari materi kemarin, yang kemarin adalah sebagai pokok inti dari Sekolah Ramah Anak, yaitu kebijakan Sekolah Ramah Anak dan KHA, yang hari ini adalah sebuah pendukung, yang mana bagian dari komponen dari Sekolah Ramah Anak. Pembelajaran yang ramah, tidak ada hukuman dan sanksi, yang ada adalah disiplin positif, yaitu disiplin Sekolah Ramah Anak. Nah Bapak Ibu semuanya, kemarin juga sudah beberapa menyinggung terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti kaitannya dengan disiplin. Halo, putus Bu Bekti. Bu Bekti. Oh, Bu Bekti keluar, mohon maaf Bapak Ibu. Ini mungkin jaringan sana agak terganggu. Kita coba. Di sini, ya. Bu Bekti masih ada? Ada, halo? Ya, oke. Tadi sempat putus. Ya. Silakan lanjut, Oke. Bu Bekti. Iya. Paparannya Pak Bagus? Ya. Ya, silakan, mohon ditayangkan paparannya terkait dengan disiplin positif. Bapak Ibu semuanya, kemarin sudah disinggung sedikit terkait dengan hukuman dan sanksi. Apakah di Sekolah Ramah Anak itu tidak boleh adanya hukuman dan sanksi, kemudian bagaimana terkait dengan budaya kita yang ternyata memang sudah banyak sekali atau sering kali kita menggunakan hukuman untuk mendisiplinkan. Nah, hari ini kita kupas tuntas terkait dengan slide, mungkin hanya ditampilkan beberapa, nanti lebih fokus kepada sesi tanya jawab dan pendalaman materi. Nah, terkait dengan disiplin positif, di sini kita mulai ada sebuah kalimat, sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Albert Einstein, bahwa sebuah kejeniusan itu dilahirkan dari kegembiraan. Jadi kejeniusan itu dilahirkan dari kegembiraan. Kenapa demikian? Nah, inilah yang kemudian kita mendukung adanya Sekolah Ramah Anak yang yel-yelnya sangat sudah sering sekali kita dengarkan disampaikan oleh anak-anak dan semua guru serta orang tua, bahwa yel-yel Sekolah Ramah Anak adalah anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Untuk menjadikan anak senang, yang akhirnya bisa menjadikan anak
bisa tumbuh kembang secara fitrahnya, kemudian akan ini menjadi anak-anak yang jenius dan anak-anak yang luar biasa, hebat di kehebatannya masing-masing dan di keunikannya masing-masing. Ada 2 lembaga di Indonesia yang sudah sering kita kenal, yaitu ada lembaga hukum dan lembaga pendidikan. Nah, siapa sajakah yang berada di lembaga hukum itu? Lanjut, Pak Bagus. Di situ seperti yang sudah kita kenal, ada polisi, hakim, jaksa, dinamakan oleh kita semuanya sebagai penegak hukum. Nah, kemudian di lembaga pendidikan itu siapa? Kita yang orang dewasa di sekitar anak, baik itu sebagai profesi seorang guru atau orang tua yang sifatnya mendidik, itu adalah bisa kita sebutkan kalau di dalam satuan pendidikan adalah lembaga pendidikan. Nah, dari sini kemudian kita berlogika, kalau kita sering menghukum anak, kalau kita sering memberikan sanksi kepada anak di setiap satuan pendidikan, pertanyaannya, apakah kita sebagai penegak hukum atau kita sebagai pendidik? Nah, ini yang kemudian ayo kita berlogika bersama-sama. Nah, kemudian kalau hukuman dan sanksi itu tidak boleh dilakukan di satuan pendidikan, apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik yang setiap hari harus bersentuhan dengan anak-anak, kemudian kita menginginkan bahwa anak harus sesuai dengan yang kita harapkan. Apa harapan kita sebagai seorang pendidik? Anak tumbuh kembang dengan baik, anak berkarakter, anak punya akhlak yang mulia, anak punya sebuah perilaku yang baik menurut kita. Nah, berarti kalau hukuman tidak boleh, sanksi tidak boleh, yang harus kita lakukan adalah dengan disiplin positif atau dengan disiplin SRA. Nah, konsep apa yang ada di disiplin sekolah ramah anak? Disiplin harus tegas, harus. Ada marah boleh nggak? Marah boleh. Kalau ada korban itu siapa? Kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Elvi, korban adalah anak-anak yang berada di klaster 5, anak yang ditinggal oleh orang tuanya meninggal, bekerja, kemudian seharian meninggalkan rumah, orang tuanya yang bekerja di tempat lain yang harus tinggal dengan nenek, kemudian anak yang dalam keluarga marginal dan lain-lain. Semuanya itu adalah anak yang dimaksud, ini adalah nanti akan lebih jelasnya pada sesi tanya jawab, kita akan lebih fokus lagi bagaimana terkait dengan konsep ini. Kemudian bagaimana terbentuknya di sekolah ramah anak, apakah harus bermuka ramah terus, jadi harus senyumnya 225 gitu ya, harus selalu tersenyum, mukanya 225 itu apa sih? 225 itu bibir ditarik ke kanan 2 cm, ditarik ke kiri 2 cm, dan tersenyum selama 5 detik. Apakah selalu seperti itu terus? Kemudian apakah di sekolah ramah anak tidak boleh marah? Kemudian anak-anak dibiarkan begitu saja? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang sering kali kita dengar, sering kali kemudian menjadi bahan diskusi kita. Intinya adalah di sekolah ramah anak kemarin disampaikan oleh Bu Elvi bahwa tidak boleh adanya hal, tindakan atau apapun perilaku baik berupa kata-kata yang merendahkan martabat anak. Nah, di konsep tadi disiplin harus. Nah, disiplin memang suatu keharusan yang kita tanamkan pada anak-anak kita, karena kita ingin anak itu berkarakter baik, karena kita ingin anak itu mempunyai sebuah akhlak yang baik. Kita ketahui semuanya bahwa disiplin harus, seperti kemarin juga disampaikan oleh salah satu bapak dari mana kemarin, dari Malang, disiplin harus. Tetapi apakah disiplin itu dengan sebuah hukuman? Apakah dengan sanksi? Nah, ini yang kemudian di sekolah ramah anak tidak diizinkan adanya hukuman dan sanksi. Bagaimana kemudian kita mengetahui bahwa anak-anak sudah bisa disiplin atau belum? Kita ketahui bersama arti dari disiplin. Apa sih disiplin itu? Dari tahapan knowing-nya. Kemudian, ayo kita bersama-sama menjelaskan kepada anak dan memberikan pemahaman kepada anak. Kenapa kita harus disiplin? Dalam tahapan reasoning-nya.
Yang ketiga, bagaimana sih perasaanmu kalau kamu disiplin? Atau bagaimana, oh Ibu, Bunda Bekti merasa sangat bahagia kalau kamu jadi anak disiplin. Dalam tahapan feelingnya. Kemudian tahapan yang keempat adalah acting. Ayo, berarti kita sekarang, mulai dari sekarang, ayo kita berdisiplin. Nah, kemudian tadi yang kedua, setelah disiplin harus dengan memberikan pemahaman, ada 4 metode itu tadi, tegas harus, karena untuk sebuah pendisiplinan tegas itu harus. Tetapi tegas di sini bukan sesuatu yang merendahkan martabat anak. Marah bagaimana? Marah boleh. Bagaimana sih marah boleh itu? Kalau kemudian misalkan ada satu anak yang datang terlambat, misalkan namanya siapa ya? Namanya siapa ya? Dan namanya Bagus aja gitu ya. Kemarin contohnya juga Bagus, sekarang Bagus lagi gitu ya. Bagus, kamu tiap hari terlambat. Mau jadi apa sih kamu itu? Biarpun suara yang kemudian terlontar itu suaranya agak landai, intonasinya tidak begitu keras, tetapi kalimat di sini adalah kalimat yang merendahkan martabat anak. Mau jadi apa sih kamu? Ini yang tidak boleh. Kalau kemudian ada kalimat yang kedua, Bagus, hari ini Bunda Bekti marah karena kamu belum bisa menjadi anak yang baik. Kamu belum bisa menjadi anak yang amanah. Setiap hari kamu terlambat. Nah, ini yang dinamakan marah boleh. Biarpun nadanya agak tinggi, tegas, tetapi tidak merendahkan martabat anak. Memberikan pemahaman bahwa yang mau diubah itu adalah sisi perilaku yang apa? Belum amanah menjadi amanah, belum tanggung jawab menjadi anak yang bertanggung jawab. Nah, ini yang kemudian bisa dijelaskan bahwa marah boleh di sini. Mengenalkan perasaan anak yang lain. Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami betul. Yang keempat adalah tadi korbannya, kemarin sudah disampaikan oleh BLT, korban. Kalau ada korban bagaimana ditolong? Anak yang melakukan sebuah kesalahan, belum tentu bahwa anak ini tidak punya akar permasalahan, atau mungkin akar permasalahannya adalah bukan dari sisi anak itu sendiri. Anak yang sering terlambat, apakah dia benar-benar anak yang mempunyai sisi perilaku yang tidak baik? Pernah saya di salah satu sekolah pada saat saya ngisi di Sidoarjo, sebelum acara mulai saya berdiri di depan sekolah, saya tahu persis bahwa anak yang terlambat dengan keikhlasan hatinya menaruh tas di lantai, kemudian di situ ada OSIS, yang kemudian tanpa ditanya, anak ini kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu daerah, tanpa ditanya dan tanpa disuruh. Setelah kemudian dicatat oleh OSIS, anak ini kemudian masuk ke sekolah tersebut, karena kegiatan itu berada di gerbang. Saya melihat ada 3-5 anak kejadian itu di hari itu. Nah, sebelum anak masuk ke lobby, saya ajak duduk, ternyata apa yang saya dapatkan di sana. Nah, kata kami, ibu saya harus ngantar kue dulu Bu di salah satu warung karena bapak ini belum 100 harinya meninggal. Gitu ya rasanya. Nah, disinilah kemudian di saat kita berbicara sekolah sama anak, di saat kita menjalankan disiplin positif, sebaiknya cari akar permasalahan dulu. Apa yang sebenarnya terjadi pada anak? Belum tentu kesalahan itu murni dari anak. Kalaupun adalah kesalahan ini murni terjadi pada anak, contoh misalkan dia sering terlambat. Sering terlambatnya karena apa? Memang polanya dia sudah seperti itu. Jadi setiap bangun tidur harus dibangunkan berlama-lama, terus kemudian harus orang tuanya selalu istilahnya kalau Jawa Timur ngobrak gitu ya, selalu mengingatkan, selalu dengan marah-marah. Apakah anak ini benar-benar salah pada pribadi anak ini? Belum tentu juga. Kenapa? Karena pola di dalam keluarganya
ada mungkin ibunya subuh dia sudah bangun, atau si ayah subuh sudah bangun. Tetapi anak ini melihat ternyata salah satu dari orang tuanya pada saat 4:30, pada saat pagi, ada orang tuanya yang belum bangun. Bangunnya di saat mau mengantar dia ke sekolah. Nah, perlu kita ketahui semuanya juga Bapak Ibu bahwa anak adalah peniru ulung. Otak anak adalah ibaratnya spons, yang mana apapun yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh anak, itu akan selalu terekam oleh anak. Nah, di saat kemudian dia melihat dari kedua orang tuanya, salah satunya belum memberikan contoh yang baik, sehingga rekaman ini juga ada di perilaku anak. Tanpa sadar, kita memberikan contoh perilaku yang tidak baik kepada anak. Nah, berarti anak di sini bisa dikatakan korban. Korban dari apa? Korban dari pola asuh di rumah. Nah, ini yang kemudian harus ditolong. Jangan dia menjadi korban di rumah, sudah menjadi korban pola asuh yang belum benar, tetapi di sekolah sebelum dia mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya, nanti Pak Bagus akan lebih mengulas di dukungan psikologi awal. Nah, ternyata kita sudah memberikan hukuman kepada anak ini, sudah mendapatkan penekanan di rumah, di sekolah ditekan lagi. Nah, ini nanti pada sesi yang kedua kita akan bicara penuh terhadap apa sih hubungannya antara penekanan otak anak terhadap anak-anak kita. Nah, kemudian coba kita ke slide yang sudah ditampilkan oleh Pak Bagus, mitos dan fakta antara hukuman dan disiplin positif. Jadi kalau hukuman fisik adalah cara yang paling baik dalam mendisiplinkan anak. Metode yang lain itu tidak bisa memberikan dampak sebaik itu. Itu yang sudah mungkin kita kenal sebelum kita mengenal sekolah ramah anak. Tapi faktanya hasil penelitian hukuman fisik bahkan itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang atau perkembangan anak. Setiap apapun yang diterima oleh anak, apalagi itu berupa hukuman fisik, hukuman verbal aja yang berupa kata-kata bisa merupakan senjata bagi anak-anak kita, apalagi yang hukuman fisik atau sebaliknya, karena sama-sama memberikan hukuman itu sama-sama dua hal yang memang sama-sama memberikan efek yang tidak baik kepada anak. Pada saat kemudian hukuman fisik itu diterima oleh anak, otomatis perkembangan dalam diri anak juga menjadi tidak baik. Mendorong perkembangan disiplin kedisiplinan anak juga tidak baik. Nanti akan dijelaskan pada saat kita bicara pola asuh ramah otak. Hukuman mengajarkan ketaatan dan rasa hormat. Apa iya? Faktanya hukuman anak itu hanya taat. Jadi kalau kita bahasakan dalam bahasa lain, anak itu hanya taat ketika ada pengawasan, ada diawasi dari sebuah hukuman tersebut. Padahal kita kan inginnya anak sadar, kita inginnya anak itu taat. Kalau itu yang kita inginkan, berarti pada dasarnya kita ingin adalah anak itu sadar, bukan anak itu takut. Nah, ini yang perlu kemudian kita ulas, kita refleksi ke dalam diri kita masing-masing. Kalau kita tidak diberikan pada waktu kita sekolah, kalau misalkan dulu waktu sekolah, kalau kita ditakut-takuti, bagaimana? Kemudian di saat kita lepas dari peraturan, tidak ada yang mengawasi kita bagaimana? Itu bisa menjadi sebuah pembelajaran sendiri sebenarnya pada diri kita dan pada anak-anak kita. Lanjut Pak Bagus. Kemudian ada satu lagi dinyatakan bahwa di ujung rotan ada emas. Itu mitosnya. Di ujung rotan ada emas. Iya sih, pada saat kita mengalami pendidikan yang dulu, sering guru-guru kita itu memakai sebuah penggaris panjang gitu ya, dari kayu, biarpun tidak dipukulkan kita, kadang dipukulkan ke meja, kadang dipukulkan ke papan tulis. Kita terhenyak dengan misalkan sebuah pukulan yang keras yang dipukulkan oleh Bapak Ibu guru kita pada saat itu, terus kita diam, kita menjadi pendengar yang baik bagi guru kita pada saat itu.
tapi apakah kemudian itu berdampak baik pada kita semuanya? Nah, ini nanti yang akan kita ulas lagi. Memang benar pada saat itu menunjukkan bahwa dampaknya itu baik pada saat itu. Tetapi sebuah penekanan yang dilakukan selama kita hidup mulai dari kecil sampai masa tumbuh kembang itu tidak akan kemudian bisa hilang, bisa sirna dari otak kita yang kemarin diulas sedikit adalah dari otak korteks, limbis, batang reptil. Nah, itu semuanya akan berpengaruh pada beberapa bagian otak kita sehingga suatu saat penekanan yang sudah kita dapat itu akan menjadi sebuah bom waktu di saat ada kesempatan, di saat ada waktu kita untuk melakukan hal yang sebenarnya dulu itu pernah ditekan seperti itu. Kemudian hukuman adalah bentuk kasih sayang. Anak yang ku kasihi, ku hajar dan ku didik. Apa iya sih pada saat kita memukul anak itu ada rasa sayang? Apa iya sih pada saat kita marah-marah kepada anak itu ada rasa ingin mendidik? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Apakah itu emosi? Apakah itu karena kita ego kita sebagai orang dewasa atau kita benar-benar ingin mendidik mereka? Padahal kenyataannya pada saat kita melakukan sebuah hukuman menghajar anak menunjukkan bahwa hal ini berdampak negatif pada perkembangan anak. Kemudian dampaknya apa? Ini dijelaskan ada dampak perkembangan anak bagaimana, dampak sosialnya bagaimana, dampak secara ekonomisnya bagaimana. Secara jelas nanti paparan ini bisa dipelajari oleh Bapak Ibu semuanya. Lanjut Pak Bagus. Langsung ini Pak Bagus langsung pada logika pendisiplinan aja, langsung pada logika pendisiplinan. Sehingga Bapak Ibu semuanya, kalau kemudian kita logika pendisiplinan di sekolah ramah anak, kalau ada sebuah kejahatan memang harus dihukum. Tapi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, harusnya diluruskan dan disadarkan. Nah, kenapa anak kemudian harus disadarkan? Nah, ini di slide tampil bahwa hukuman adalah segala sesuatu peraturan yang di situ ada rasa takut dan lain-lain mengakibatkan penekanan pada anak, itu tidak boleh. Lawan dari hukuman adalah pembiaran. Apakah boleh di sekolah ramah anak dibiarkan? Ya tidak boleh. Kalau ada sebuah kemudian pernyataan sering kali pada saat kami di lapangan memberikan sharing kepada satuan-satuan pendidikan, banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu guru, Bu, kalau memang kita tidak boleh hukuman dan sanksi, berarti kita biarkan saja deh, berarti anak-anak kan sudah ramah anak. Ramah anak itu kan berarti dibiarkan. Nah, apakah benar? Sangat disayangkan kalau kita kemudian sudah mendapat kemarin yang disampaikan oleh Bu Elvi terkait dengan konvensi hak anak. Anak harus menghormati budaya, anak harus menghormati orang tua, menghormati bahasa dan lain-lain. Kemudian dalam konsep kita masih berpikiran bahwa sekolah ramah anak itu berarti pembiaran aja, gitu ya. Nah, kemudian jawabannya adalah dengan disiplin positif. Langsung pada bagaimana cara memulainya, Pak Bagus. Bagaimana cara memulai tentang disiplin positif? Yang pertama dan sangat mendasar adalah bahwa kita sebagai seorang pendidik, pengawas, orang tua, beranggapan bahwa satu, tidak ada anak bodoh, tidak ada anak nakal. Setiap anak adalah unik dan istimewa di keunikannya masing-masing, di keistimewaannya masing-masing. Yang mana kalau di sekolah ramah anak inilah hijrah hati yang benar-benar harus kita tanamkan pada diri kita. Tidak ada anak bodoh dan tidak ada anak nakal. Yang ada adalah anak yang hebat di kehebatannya, anak yang unik di keunikannya masing-masing. Karena apa? Karena Allah tidak pernah menciptakan produk gagal. Tidak pernah ada ciptaan Allah, bagi Allah itu adalah sebuah kegagalan. Bahkan ada bayi yang lahir tanpa cangkang kepala pun, bagi Allah itu adalah bukan produk gagal. Dengan adanya bayi yang lahir tanpa cangkang kepala, datanglah ahli farmasi, datanglah ahli kedokteran, datanglah ahli okupasi, datanglah semua ahli, kemudian ternyata ini yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, bahwa kita di saat hamil harus menjaga gizi dan lain-lain. Itulah
salah satu hal yang kemudian di SRA dikatakan bahwa di SRA itu selalu berpikiran positif. Jadi berpikir selalu di bagian yang positif, tidak selalu memikirkan hal yang negatif. Kalau ada melihat sosok anak di depan kita, mungkin dalam tanda petik perilakunya belum baik menurut kita, ambil satu sisi positif. Apakah anak ini pernah melakukan sebuah kebaikan satu kali saja? Pernah saya memberikan materi di salah satu sekolah di Lamongan, di salah satu SMP, semua guru menyampaikan bahwa yang kemarin disampaikan oleh Bu Elvi, lu lagi 4L. Saya tanya, Bu, anak ini bagaimana yang disampaikan lu lagi? Diceritakanlah semuanya. Pokoknya membuat onar. Jadi label yang diberikan oleh satu anak ini adalah benar-benar sudah label negatif semuanya. Kemudian saya meminta kepada semua guru, semua di situ ada penjaga sekolah, ada penjaga kantin. Pada saat itu saya memberikan materi sekolah ramah anak. Saya tanya, adakah dari Bapak Ibu guru semuanya menemukan satu kebaikan dari anak ini? Ternyata, ya, beberapa guru menyampaikan anak ini pernah, mohon maaf, Pak Bagus suaranya, suara masuk. Pernah menyampaikan bahwa anak ini adalah pernah membayar saya, Bu, pada waktu naik angkot karena di Paciran disediakan angkutan untuk anak-anak sekolah. Kemudian saya pernah, Bu, pada waktu saya hamil, saya ngidam, anak ini membawakan buah mangga ke saya. Artinya anak ini baik tidak, Bu? Baik. Nah, dari sisi itulah kemudian bisa kita terapkan. Selalu mengambil sisi baik kepada anak-anak kita untuk bagaimana kita sangat mendasar bahwa bagaimana kita berhadapan dengan anak-anak kita. Tidak ada anak bodoh dan tidak ada anak nakal. Yang ada adalah anak yang belum paham, anak yang masih butuh belajar, anak yang masih butuh menyadarkan dirinya, butuh Bapak Ibu semuanya untuk agar anak sadar. Kemudian anak butuh untuk memahami dirinya sendiri. Siapa yang kemudian akan membantu anak ini sadar akan dirinya? Kita, orang dewasa di sekeliling anak itu. Nah, kemudian bagaimana kita mengawali dengan disiplin positif? Harus dengan komunikasi dan kesepakatan. Nah, kemarin juga sudah ada sebuah pertanyaan, bagaimana, Bu? Kita kan sudah ada peraturan, ada gini. Pertanyaannya, apakah peraturan itu dibuat bersama-sama? Apakah kemudian anak terlibat? Apakah orang tua dilibatkan? Nah, di sekolah ramah anak, di saat membuat tata tertib, di saat membuat peraturan, ini yang membedakan dari program mungkin dari yang lain juga, bahwa kita mengkolaborasikan dari 3 pilar yang ada di sekolah ramah anak. Jadi orang tua, sekolah, dan anak benar-benar dilibatkan. Salah satu contohnya di SMP 28 Surabaya, Bu Woro, yang ini kita dampingi selama 6 bulan. Insya Allah sudah banyak praktik baiknya, nanti bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain. Kita memberikan pemahaman ke orang tua, kita memberi pemahaman ke guru, kita memberi pemahaman ke anak. Setelah itu kita gabung bersama-sama, ayo kita bikin kesepakatan bersama. Apa yang sebenarnya harus kita lakukan untuk satuan pendidikan kita, untuk satuan pendidikan ini, untuk kalian, untuk orang tua, agar anak senang, orang tua bahagia. Dibikinlah sebuah konsekuensi. Bagaimana cara dibuatlah sebuah komitmen, ya, komitmen. Dibuat sebagai komitmen, komitmennya apa? Kalau kalian ingin menjadi anak yang disiplin di dalam kegiatan pembelajaran, komitmennya adalah selalu menjadi pendengar yang baik ke gurunya. Orang tua selalu mendukung kegiatan pembelajaran anak, orang tua selalu mengingatkan. Disepakati semuanya, semua sepakat. Salah satu contoh juga mungkin ada peraturan di dalam kelas, ada di salah satu sekolah juga yang kami dampingi di Probolinggo. Membuat peraturan di kelas, anak datang bersama orang tua, kemudian menyampaikan bahwa di kelas kita ini ada apa saja sih? Kelas kita itu ada kipas angin, temboknya bersih, lantainya bersih, semuanya baik semuanya. Apa yang akan kita lakukan di kelas ini? Kemudian orang tua menyampaikan bahwa kelas ini kita akan bantu, Bu, mengisi airnya. Kita akan ini, Bu, selalu mengingatkan anak untuk piket. Anak-anak, Bu, saya akan piket. Semuanya sepakat, tanda tangan semuanya, kemudian kita tempel di tembok kelas. Nah, ini adalah sebuah kesepakatan bersama. Kemudian komunikasi tadi, ya, di saat kita memanggil semuanya, artinya komunikasi sudah berjalan. Ini prosesnya.
diawali dengan sebuah komitmen, kemudian membuat sebuah konsekuensi. Konsekuensinya apa? Jika kemudian ada satu anak yang tidak pikat, misalkan ada anak yang tidak pikat, apa yang harus kemudian dilakukan oleh anak? Satu, tidak boleh merendahkan martabat anak. Yang kedua, sesuai dengan pemahaman anak. Jadi sesuai dengan tahapan logika atau tahapan pemahaman anak. Karena anak belum bisa dianggap anak mempunyai logika yang baik. Nah, ini yang harus kita lakukan pada tahap-tahapannya. Ada banyak sekolahnya, Bu, saya itu sudah melakukan sekolah ramah anak, tetapi susah sekali kami membuat anak-anak tertib. Bagaimana solusinya? Kemudian tadi, apakah sudah dibuat komitmen bersama? Apakah semuanya sudah merasa memiliki ini loh yang sudah saya sampaikan, ini menjadi buah pemikiran saya, kemudian ini yang harus saya jalankan secara bersama-sama. Tujuannya adalah, harapannya adalah sadar. Jadi di sekolah ramah anak harapannya adalah sadar. Dan itulah sebenarnya yang perlu kita perjuangkan secara bersama-sama. Tidak membuat anak merasa tertekan, tidak membuat anak takut, tetapi anak menjadi sadar. Sebuah kesadaran akan abadi selamanya. Tetapi kalau rasa takut, karena diancam, karena ada kalimat-kalimat dalam bahasa perempuan yang kurang baik diterima oleh anak, itu akan menjadi bom waktu bagi kita semuanya. Lanjut Pak Bagus. Ini 3 pilar ya, tadi sudah saya sampaikan. 3 pilarnya adalah bersepakat, kemudian melakukan dialog bersama-sama, kemudian tahapannya adalah sadar. Mungkin itu Pak Bagus dari paparan saya yang pertama. Langsung dibuka aja sesi tanya jawabnya, karena disiplin positif akan lebih pada sesi tanya jawab dalam pemahaman langsung di satuan pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Bekti atas